بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد فيا أيها الحاضرون فيا أيها المؤمنون الكرام أوصيكم بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اعلموا أن النصر مع الصبر. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا: الصبر ضياء الحادث، أو كما قال. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah yang Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah sampai dengan siang hari ini Allah masih beri kita kesehatan, kekuatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir di masjid ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian ibadah sholat Jumat kita kali ini merupakan ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terakhir dengan puja, puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama dengan sekuat tenaga kita untuk selalu berusaha meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Karena hanya dengan iman dan takwa inilah yang akan menghantarkan diri kita untuk menggapai kenikmatan, kebahagiaan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, baik kebahagiaan sepanjang hidup kita di dunia ini, terlebih kebahagiaan di akhirat nanti. Mudah-mudahan di sisa-sisa waktu umur kita ini Allah baguskan pengabdian dan ibadah kita, dan mudah-mudahan Allah akhirkan hidup kita di dunia ini dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya kepada orang-orang yang bersabar yang Allah berikan pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang sabar adalah pahala yang tanpa ada batasnya. Sedangkan diri kita apabila datang ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ujian yang maknanya adalah sesuatu yang tidak kita sukai, kemudian kita pikul beban itu di pundak kita dan terasa berat,
terus menerus, maka tidak jarang kita dengar meluncur dari kalimat seseorang yang mengatakan bahwa sabar itu ada batasnya. Hal ini menjadi kontradiksi bahwa Allah sediakan pahala yang tanpa batas, akan tetapi kita justru membatasi sabar itu sendiri. Ayuhal hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, beliau bersabda bahwa i'lamu anna as-sabra ma'al usri. Ketahuilah bahwa sesungguhnya sabar itu akan sama dengan kemenangan. Kata ma'an itu adalah sesuatu yang pasti. Banyak ayat Al-Quran yang di depannya kemudian tersambung dengan kata majrur ma'an. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Itu sebagai contohnya bahwa ini jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kemenangan itu dalam segala hal akan ada dan bersama dengan orang-orang yang sabar. Akan tetapi dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, beliau bersabda bahwa as-sabru, bahwa sabar itu dia adalah sinar. Sabar bukan dikatakan cahaya seperti sholat. As-sholatu nurun. Kalau sholat itu cahaya. Seperti kalau kita mengatakan bahwa ketika malam hari dan sedang bulan purnama, sudah pasti kita mengatakan cahaya bulan. Tidak pernah kita mengatakan bahwa sinar bulan, karena cahaya bulan itu tidak ada panas-panasnya, dingin. Sedangkan di siang hari ketika kita melihat matahari yang bersinar, maka kita mengatakan sinar matahari. Dari sini kemudian ulama hadis mengatakan bahwa hadis Rasulullah ini mengatakan bahwa menunjukkan bahwa sabar itu panas. Sabar itu ada panasnya. Sehingga kalau diri seseorang menahan sabar, memang dirinya baik zahir dan batinnya di dalamnya serasa ada demam yang sangat luar biasa. Akan tetapi ketika ditanya waqad su'ilal Junaid al-Baghdadi, ketika ditanya al-Junaid al-Baghdadi anis sabri, tentang sabar, faqala, beliau menjawab as-sabru yakni hamalal mu'nillahi ta'ala hatta tanqudiya al-awqati makruhin. Sabar itu adalah memikul beban berat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dia pikul terus menerus hatta awqati makruhin, hatta yang qadiya, sampai hilang rasa beratnya itu. Waktu itulah kemudian seseorang bisa dikatakan bersabar atas sesuatu yang menimpa dirinya. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, para ulama sepakat bahwa sabar itu bukan hanya sekedar persoalan musibah. Membagi sabar itu terdiri atas 3 bagian. Yang pertama adalah as-sabru alal musibah, sabar atas musibah yang Allah tetapkan kepada diri kita. Dan yang kedua adalah as-sabru ala ta'ah, sabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baru sadar bahwa ternyata beribadah, sholat kita, ibadah yang lain seperti puasa, haji kita perlu dengan kesabaran. Dan yang ketiga
ketiga adalah as-sabru anil maksiat. Menghindari maksiat itu perlu kesabaran. Maka bagaimana? Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi mengatakan bahwa seandainya manusia itu bisa melihat pahala yang tanpa batas tadi ditunjukkan di depan matanya begitu besarnya, maka manusia akan berlomba-lomba minta diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar mendapatkan apa? Agar mendapatkan pahala yang tanpa batas. Ayyuhal hadirun jamaah Jumat rahimakumullah. Bagaimana khabar dari Rasulullah SAW tentang pahala ini, tentang kemuliaan orang yang bersabar terhadap 3 hal ini? Beliau bersabda, wa man sabara 'alal ma'siyati, barang siapa yang bersabar, wa man sabara 'alal musibati, barang siapa yang bersabar atas musibah. Musibah ai makna sesuatu yang tidak kita sukai, diri seseorang sakit, seseorang ditinggalkan oleh orang yang dicintainya, atau cobaan-cobaan kehidupan yang lain yang mendera keluarga kita dalam bentuk ekonomi dan lain-lain sebagainya, dan dicoba dengan berbagai macam cobaan, hatta yaruddaha bi husni azaliha, kemudian dia mampu menahan sabar atas musibah ini sehingga musibah ini menjadi sebuah kebaikan, maka kata Allahu lahu, Allah akan mencatat dengan apa? Dengan meningkatkan derajatnya lahu untuk orang itu salasa mi'ati darajatin, 300 derajat. 300 derajat yang mana ma bainad darajati ila darajati, satu derajat dengan derajat yang lain, kama bainas samai ilal ardi, jauhnya seperti jauhnya antara langit dan bumi. Orang yang bersabar atas musibah yang Allah berikan kepada kita dengan kesadaran dan ilmunya bahwa Allah selalu menetapkan segala sesuatu untuk masing-masing hambanya adalah yang terbaik. Apapun yang terjadi, rasanya secara zahir kita rasakan sangat tidak nyaman dan tidak enak, bahkan bisa membuat diri kita ini menjadi sakit dan gila. Itulah yang terbaik ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka agama ini kemudian mengajarkan sabar, dan Allah janji untuk memberikan pahala yang tanpa batas kepada orang-orang yang bersabar. Dalam Al-Quran ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa isbiru wasabiru warabitu, sabarlah kalian semuanya dan kuatkan kesabaran kalian. Sehingga ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah, ketika musibah, sesuatu yang tidak kita inginkan, yang tidak kita senangi datang kepada kita, kemudian justru itu mampu menjadikan diri kita menjadi sebab diri kita ini ibadah kita semakin banyak, kita menjadi orang semakin lebih baik, kita menjadi orang semakin solih, maka sejatinya musibah itu bukan musibah akan tetapi nikmat. Sebaliknya nikmat yang Allah berikan yang kita suka dan senangi bahkan kita cintai, akan tetapi justru menjadikan kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, justru menjadikan sesuatu yang merontokkan istiqomah ibadah kita karena nikmat itu. Maka sejatinya itu bukan nikmat, tapi itu adalah musibah. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah, Dunun al-Misri mengatakan bahwa kalau seseorang itu masih bisa merasakan musibah dan penderitaan atas dirinya, maka
itulah adalah bukti bahwa dia manusia. Dia masih disebut dengan manusia. Akan tetapi apabila seseorang ini mampu merasakan musibah dan penderitaan orang lain, maka dialah calon wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal hadirin jamaah Jumat rahimahullah. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wa man sabara 'ala ta'ati, barang siapa yang bersabar atas ketaatan-ketaatan yang dia lakukannya, bangun di tengah malam ketika mata tidak bisa berkompromi bagi kita untuk duduk apalagi berjalan, perlu kesabaran. Menahan haus dan lapar karena dari waktu subuh sampai dengan maghrib kita tidak makan dan tidak minum, perlu kesabaran. Sedekah yang kita keluarkan, yang akal kita dengan dalam iblis mengatakan jangan kau berikan hartamu itu kepada orang lain, nanti akan berkurang, maka ahli sedekah pun perlu kesabaran. Secara muamalah juga seperti itu. Kita baik kepada tetangga, baik kepada saudara, baik kepada keluarga. Di tengah-tengah masyarakat ini dituntut kesabaran yang sangat dalam. Itu perintah agama semuanya. Keluarga kita punya hak, tetangga kita punya hak, ya. Manusia secara umum juga punya hak atas diri kita. Dan Allah dekatkan kepada kita dengan ajaran-ajaran yang penuh dengan kebaikan, yang itu kalau kita lakukan butuh kesabaran yang mendalam. Segala ketaatan ini kalau kita lakukan dengan sabar. Satu contoh yang mudah, bahwa di lingkungan kita ini tentu saja tidak kesulitan bagi kita untuk mendapatkan air. Air melimpah, baik yang bersumber dari sumur maupun yang bersumber dari PDAM. Akan tetapi kalau kita tanyakan kepada diri kita, mampukah kita kemudian melakukan satu syariat yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat Bilal bin Rabah al-Habsyi, yang tidak pernah tidak mempunyai wudu? Maka itu akan menjadi suatu perintah ketaatan yang butuh sekali ketaatan ini dengan kesabaran. Batal wudu, batal wudu, batal wudu. Ini adalah perintah agama, akan tetapi kita kompromi. Kita hanya berwudu ketika akan sholat, ketika kita datang ke tempat yang lain, tempat-tempat yang menjadi penting bagi kita, tempat kerja kita. Tanyalah kepada diri kita, kerja kita adalah ibadah, tetapi kita apakah membawa ibadah yang lain yang menyertai dengan penuh kesabaran, yaitu kita punya wudu menghadapi berbagai macam persoalan pekerjaan. Kita datang ke tempat yang lain, silaturahim, apakah wudu kita bawa dalam ibadah seperti ini? Kalau kita genggam dengan gigi geraham kita tentang isbahul wudu, mendawamkan wudu, maka butuh kesabaran, dan sarana yang disediakan oleh Allah sangat dekat dengan kita, dan kita tidak kesulitan apapun tentang air karena wudu menggunakan air. Kita kupas tentang bagaimana keutamaan orang yang berwudu, dihajar dengan keterangan dan kepahaman berkali-kali, akan tetapi tidak menyentuh dari relung hati kita yang terdalam, sehingga kita tidak sabar untuk melakukan itu semuanya, tidak istiqomah melakukan itu semuanya. Wudu kita hanya masih wudu ketika menjalani sholat. Ayyuhal hadirun, lantas apa kata Rasulullah ketika orang sabar dalam ketaatan? Kata Allahu lahu, maka Allah akan mencatat dengan mengangkat apa derajatnya, sita mi'ati darajatin, 600 derajat. Kalau musibah yang selama ini hanya 300 derajat, 2 kali lipat apabila kita sabar dengan ketaatan perintah agama ini, maka Allah sediakan 600 derajat yang akan diangkat oleh Allah untuk diri kita. Dan jaraknya jauh kalau musibah
jaraknya antara langit dan bumi, sedangkan ma baina darajati ila darajati kama baina tuhumil ardi ila muntahal arsy. Jaraknya jauhnya seperti lapisan-lapisan bumi dan arsy singgasana Allah yang tertinggi, 600 derajat. Sehingga sabar yang lebih utama itu adalah sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan dalam hadis ini, wa man sabara 'anil maksiat. Barang siapa yang sabar untuk menjauhi dan menghindari maksiat, menghindari ghibah, perlu kesabaran. Kesabaran apa? Telinga kita, mulut kita jaga. Sedangkan kita berinteraksi secara sosial seperti ini tidak mungkin. Ketika ada sesuatu sedikit saja akan menjadi topik yang sangat hangat. Dua orang berkumpul sudah membicarakan berbagai macam hal. Datang satu lagi menjadi tiga, semakin hangat. Akan tetapi semakin runyam yang kita bicarakan adalah sesuatu yang bentuknya adalah maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghindari seperti ini perlu kesabaran. Ada ilmunya. Dan berbagai macam maksiat. Ketika kita di dalam masjid seperti ini, semua orang terlihat yang ada di dalam masjid adalah rajulun sholihun, semua orang laki-laki yang sholih. Bagaimana ketika di luar masjid? Berapa lama kita di dalam masjid? Dan berapa lama kita di luar masjid? Maka kemaksiatan membentang ketika satu langkah kaki kita itu kita gerakkan keluar rumah, maka berbagai macam kemaksiatan yang terjadi sudah menabrak diri kita semuanya. Ini yang perlu dihindari dan perlu kesabaran. Dan Allah Subhanahu wa taala melalui lisan baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man sabara 'anil ma'siyati kataballahu lahu 900 derajat. Ini malah 900 derajat yang akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sendiri di lingkungan yang banyak kenal kita tidak berdaya untuk tidak melakukan kebaikan. Akan tetapi di dalam kesendirian di luar sana yang tak satu pun orang mengenal kita, maka diperlukan kesabaran diri kita untuk menahan diri kita untuk tidak berbuat maksiat. Itulah sabar anil maksiat. 900 derajat yang Allah sediakan pahalanya dengan diangkat derajat kita. Satu derajat satu dengan yang lainnya 2 kali lipat jauhnya dibandingkan orang yang sabar dalam ketaatan. Jaraknya antara lapisan-lapisan bumi dengan ars atau singgasana Allah yang tertinggi, tapi merotai 2 kali lipat. Ayuhal hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan Allah berikan kita dengan kesabaran. Kemuliaan ini adalah kemuliaan yang tertinggi. Bahasa ulama fikih mengatakan bahwa an-syurutul ibadah arba'atun asya'. Syaratnya ibadah sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada 4. Yang pertama adalah al-ibadah binniyat. Amal itu, ibadah itu harus dengan niat. Tetapi kalau amal ibadah itu dengan niat tidak dengan ilmu, maka dikatakan la yasihhu, tidak sah. Maka syarat yang kedua adalah dengan ilmu. Sudah dengan niat dan dengan ilmu tapi tidak dengan ikhlas lillahi ta'ala, la yanfa', maka tidak ada manfaatnya. Sudah dengan niat, dengan ilmu dan ikhlas kepada Allah, la yutimma illa ma'asabih, tidak sempurna kalau ibadah itu tidak dijalankan dengan sabar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jaga diri kita, Allah berikan kepada kita pertolongan sehingga kita mampu menjadi hamba-hamba Allah yang kelak akan senantiasa menjunjung lillahi li kalimatillah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah akhirkan hidup kita dengan golongan orang-orang yang
bersabar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal mu'minun fa ya ayyuhal mu'minuna kiram usikum wa nafsi bi taqwallahi wa tafazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahmatullah, sebagai penutup dari khutbah Jumat yang kedua ini, izinkan kami mengisahkan satu kisah yang kami nukil dari kitab Khidmatul Yamaniyah. Di Basrah dulu ada seorang pemuda yang sangat tampan, sehingga orang-orang Basrah mengajarkan tampannya seperti Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Pemuda ini adalah pemuda yang soleh, rajin ibadah, sehingga semua orang menginginkan pemuda ini menjadi menantu anak gadisnya. Akan tetapi ketika orang kaya datang di Basrah yang menyampaikan keinginannya untuk menjadikan dirinya menjadi menantu dan dinikahkan dengan putrinya, dia tolak. Seorang pejabat datang dan mengajarkan ingin mengambil sebagai menantunya untuk anak gadisnya, dia tolak. Akhir pemuda yang tampan dan ahli ibadah dan soleh ini menikah dengan wanita Habasyah, wanita Ethiopia. Dia memutuskan menikah dengan seorang wanita yang hitam, legam, jelek, kata orang Basrah. Bertanya-tanya kemudian masyarakat di kota Basrah, engkau diambil menantu si Agnia, orang kaya itu? Tidak, kamu terima, padahal putrinya cantik dan baik. Kemudian diminta orang-orang yang di sini menjadi umarah yang baik, adil, putrinya juga cantik, kau dijadikan menantu juga kau tolak, malah kau sekarang menikahi seorang wanita yang menurut pandangan umum adalah wanita yang sangat jelek karena hitam, legam, bibirnya tebal. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li dhunubi aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddadina wa syaikina wa li jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma habib ilaina al-iman, Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minal rasyidin waj'alna minasy syakirin waj'alna minal muhtadin waj'alna minal mukhlasin waj'alna minas sabirin waj'alna minal muttaqin wash-sholihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi ta'ala akbar.